Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Gufron Arido Tirata Putrawan dengan NIM 3312201105 dari kelas IF6D pagi, yang mana pada video kali ini saya akan memberikan sebuah demo dari aplikasi untuk saya, yaitu aplikasi Dismantling, yang mana saya akan memainkan peran sebagai admin yang bertugas untuk mengelola master data dan mengelola user management. Jadi kita login terlebih dahulu. Eh, Bentar. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, lalu kita masuk kepada admin panel, di mana akan berisi master data yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama kita mulai dari batch number, master data batch number. Lalu pada master data batch number ini, admin bisa melakukan penambahan data dengan cara tinggal nambahin aja. Dengan menekan model tadi, lalu bisa menambahkan. Yes, kita nambahkan. Tuh kita lihat bahwa datanya telah ternambah di dalam tabelnya. Lalu kita juga bisa mengupdate-nya sampai dengan ini, kita save. Lalu pada data tadi setelah kita lihat bisa berubah. Lalu juga admin bisa melakukan penghapusan data menggunakan cara menekan tombol ini. Yes, kita lihat bahwa data tadi telah hilang. Lalu admin bisa melakukan perolehan data. Jadi ini adalah contohnya. Baik, kalau misalnya kita pengen download data yang sektornya komputer saja, maka pilih dulu. Salah. Kita tekan apa itu terlebih dahulu, baru kita lihat ke Excel-nya. Oke, dan kita lihat cuman sektor yang komputer yang ada pada Excel tersebut. Jadi kalau misalnya kita pengen semuanya, maka tidak perlu menambahkan filternya. Cukup langsung tekan data saja. Lalu pada import data, itu admin bisa melakukan penggunaan data. Biar pertama akan mendownload terlebih dahulu template-nya, lalu kita isi template-nya, template Excel-nya sesuai dengan kolom yang ada. Nah, desktop, lalu product, ID, jadi kita tinggal tekan saja, lalu ya kita akan memasukkan data sebanyak 6 sesuai dengan Excel-nya. Lalu kita pilih yang template tadi, yang telah kita isi, kita tekan tombol masuk data, dan melakukan yes. Oke, jadi kita lihat, kita ke sektor, ini adalah data-data yang telah ditambahkan sesuai dengan Excel tersebut, Excel yang tadi. Jadi dari bicara, si admin bisa melakukan penghapusan data, pertama dari putar yang tadi, lalu juga bisa melakukan checklist. Nah, itu kita tekan yang ini, delete. Kita lihat bahwa sektor tadi telah hilang dari tabel master data big number. Selanjutnya masuk pada master data DP kategori, sama seperti pada master data batch number, dia bisa melakukan penambahan data. Misalnya ini adalah produk lain dari master data batch number. Nah, ini dari tadi. Lalu juga bisa melakukan update. Kalau misalnya kita pengen ubah ini jadi ke speaker. Ini adalah data yang tadi kita ubah dan kita tambah. Lalu kita hapus menggunakan buton. Nah,
Jadi ini juga bisa kita misalnya pengen dulu data dari Excel, bentuk kita pada Excelnya nanti akan menampilkan true data secara keseluruhan karena kita tidak mendefine apa filternya. Lalu kita juga bisa melakukan upload template dan tinggal template-nya, jadi kita tinggal isi saja template one. Nah, itu tiga tiga. Karena yang ada pada Excel, kita harus mengisinya dengan eh, filter. Nah, sebenarnya yang ada dalam filter kita harus mengisinya dengan data yang tersimpan pada master data base number itu. Kalau misalnya kita menambah speaker VR ataupun kita nambah speaker Bluetooth simpan port jadi file. Kalau misalnya kita upload data dengan yang ada speaker tadi, kan karena kita akan mendapatkan sebuah pesan error bahwa salinan speaker VR, speaker Bluetooth itu tidak ada di metadata base number. Jadi, salinan yang ada di sini harus terrecord dengan yang ada pada metadata base number-nya. Nah, ini ada perubahannya. Kita upload ulang, kita insert, oke, upload, yes. Nah, ini kita ke speaker. Nah, seperti kita lihat bahwa data yang telah yang kita kita tambahkan pada Excel juga tambah pada metadata ini, dari kategori. Sehingga kita bisa hapus saja menggunakan checklist. Ya, kita speaker lagi tadi. Nah, seperti kita lihat bahwa data tadi sudah dihapus. Selanjutnya masuk pada metadata bill of material, yang mana juga sama, kita bisa melakukan penambahan data. Ini adalah data-data filter select yang ada pada master database number. Dan saya lupa bilang, kalau ini kan ada beberapa yang memiliki tanda bintang ini, itu artinya kita harus mengujinya. Kalau nggak kita isi, maka akan keluar pesan error. Oke, kita tambahkan. Tadi kita tambahkannya pada keyboard, label ini. Nah, ini adalah data yang tadi, atau kita juga bisa melakukan perubahan, misalnya ini, atau nambahin ini, ataupun kita pengen ubah, misalnya ke plan B, jadi headset, tambah headset, price-nya. Oke, kita tadi ke headset. Ini adalah data yang kita update tadi. Kita bisa hapus saja menggunakan buton. Nah, kita ke headset lagi, maka tidak ada data yang tadi. Lalu ini juga bisa melakukan download. Nah, kita pengen download yang di Sanem aja. Di Sanemnya headset, maka kita bisa lihat pada Excel-nya. Dia hanya akan mendapatkan data dengan Sanemnya itu di headset. Selanjutnya kita masuk pada fungsi upload import datanya. Kita lebih dahulu template-nya. Nah, kita ini bom ya. Tahu. Karena data yang
ditambahkan pada master data material ini banyak, maka nanti akan ada dua tab lagi, yang mana kalau misalnya mungkin ini jangan dia ini dia play dulu. Kita kita pengen nambahin patung tahun satu. Nah, itu kita lihat saja. Oh, kita tambahkan pada lagi sekalian, yang mana namanya itu tidak terreport di master database number. Oke, kita coba. Coba kita tambahkan template room tadi. Nah, dia akan memberitahu bahwa master database number untuk SFR itu nggak ada di kernel base master database number. Jadi kita hapus. Lagi, ini data lagi. Oh. Nah, jadi kita tadi ke headset. Ini adalah data yang telah kita tambahkan tadi. Lalu ada misalnya kita ini di Excel kita ada data lama. Jadi kita tambahkan. Ini kan data yang lama data lama yang ada pada apa? Yang ada pada masa data. Itu misalnya kita pengen nambahin lagi. Contohnya yang tadi kita pengen nambahin jumlah komponennya. Misalnya ini jadinya input from input. Enggak, ini kita nambahin kalian aja, nambahin yang kecil lagi. Oke, kita tambahkan. Hmm. Nah, pada saat kita upload template itu, karena ada data yang lama, jadi akan muncul lebih dahulu model lagi, kemana akan beritahu kita bahwa datanya itu udah ada di pada database, ada data yang sudah ada di database, jadi duplikat. Apa yang kita lakukan? Kita bisa milih dua, antara kita mau skip atau nggak kita mau update. Maka kita skip dulu, lebih dahulu, lalu kita pada headset. Nah, ini adalah data yang ditambahkan tadi, jadi ada komputer sama ada seksi satu. Lalu misalnya kita misalnya pengen ubah ini jadi 100 mungkin, atau enggak ini ubah jadi 200. Sekaligus kita masih pengen nambahin data nih, ada seksi dua. Ini ke apa? Ini ke sini, tambahin 100. Oke, kita lagi. Oke, kita sekarang akan pilih update. Maka pada sana macet tadi, data yang lama dia akan update. Nah, ini adalah yang tadi kita update. Lalu nambah lagi pada add SRG2. Nah, itu adalah contohnya. Ada untuk fitur pada upload pada master data belum material. Kita bisa hapus lagi gunain select 2, 3, 4, 5. Hapus. Kita lihat seperti itu tadi bahwa data tadi telah kita hapus. Oke.
Selanjutnya masuk pada fitur user management, yang mana si admin bisa menambahkan data. Saya pengen nambah ini data ini aja tadi, dan dia pengen misalnya admin. Nah, maka data tadi ini adalah tambahannya. Terus kita bisa edit, misalnya pengen ubah role levelnya atau ubah namanya mungkin. Ya, ini adalah kita ubah tadi kan. Terus kita bisa lakukan dua cara, antara pengen menggunakan tombol, dan kita tambah sekali satu lagi. Ini kita gunakan tombol. Terus dia juga bisa menggunakan jalan kaki, menggunakan checklist. Oke. Untuk sekian dari fitur admin yang bisa saya demokan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan tentunya saya akan menjelaskan fitur untuk produk untuk bagaimana dismantling ini bekerja, yaitu cara membuat work order, konfirmasi work order, menyelesaikan dan mengirim dan seterusnya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk demo pada demo admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu adalah Gufron Arido dengan NIM di 3312201005. Dalam video kali ini saya akan memberikan demo bagaimana proses dismantling menggunakan aplikasi ini. Jadi sebelum itu kita akan masuk menggunakan sesa operator, yang mana si operator produksi ini akan membuat work order. Jadi sebelum itu nanti ini adalah cell name yang ada di master database number. Kalau kita bisa free text dari box ID-nya, lalu ada juga base number, data kategori, FYG material dari master data sebelum-sebelumnya yang telah saya berikan demo bagi kerja admin pada sebelumnya. Jadi mari kita mulai dulu. Pertama, si operator akan memilih sanamnya. Seperti contohnya kita akan memilih headset. Sementara ininya adalah box 2, box 6 ID. Terus kita bisa menambahkan ya SIFG-nya. Jadi ini akan nyambung dengan batch number, ini akan nyambung dengan cell name yang kita input tadi. Ini juga sama. Lalu kita bisa masukkan defect quantity, dan ini defect kita bisa kita kosongkan saja karena itu optional. Sebenarnya di sini jikalau misalnya si operator ingin keluar dari aplikasi ini, maka set pengisian dari headset sama box ID-nya akan tetap muncul. Dia tergantung pada apa yang dilakukan operator itu sebelumnya. Jadi sesuai dengan file name dan box ID yang dimasukkan pada operator sebelumnya, tapi di akun yang sama. Jadi dalam hal ini adalah Putra. Kemudian kita bisa masukkan lagi SLG materialnya. Jadi dalam satu WO itu bisa ada lebih dari dua material, ada lebih dari satu material. Setelah itu kita bisa lakukan create work order. Oke. Setelah selesai create work order, maka PO work order tersebut akan dikerjakan oleh operator dismantling. Ini adalah dismantling dashboardnya. Ini kita bisa menggunakan tanggal. Maka akan muncul seperti ini. Terkurang. Oh, ini. Kita muncul seperti ini. Lalu kita bisa pergi ke halaman create confirm work order, bisa dari menggunakan sidebar atau bisa menggunakan dari tombol ini. Nah, pada saat di confirm work order, maka di sini akan ditampilkan work order yang telah dibuat oleh operator produksi tadinya. Jadi seperti contoh, kita akan menggunakan yang ini, surname dan headset. Kita bisa gunakan filter seperti ini. Kita pengen tambahin surname aja. Setelah itu kita bisa si operator dismantling ini bisa mengedit work order yang telah dibuat oleh operator produksi. Jadi ini adalah contohnya. Jadi dia bisa mengganti materialnya sama bisa mengganti kuantitinya. Tetapi dia harus mengisi reason for editnya kenapa. Jadi misalnya kita ini number dan 5, maka baru bisa dia edit
work order tersebut. Setelah itu kita bisa lihat lagi bahwa SIFG quantity untuk material ini bertambah menjadi 5. Sama kita baca lagi actionnya, maka keluar kenapa recent editnya. Oke. Setelah itu si work order ini akan dikonfirmasi. Oke, setelah dikonfirmasi, maka dia akan pergi ke halaman start dismantling. Tapi ini si operator dismantling juga bisa melakukan download data ya, jika menggunakan download data ini. Tekan menekan tombol download data ini. Sama seperti pada fitur di admin, jika kita gunakan motor flat, maka dia akan menampilkan yang hanya monitor flat. Jadi tergantung juga pada filter yang telah digunakan dia. Selanjutnya masuk pada start dismantling. Start dismantling tadi ini kita di sini. Selanjutnya si operator dismantling akan memulai work order tersebut. Jadi lewat detailnya tadi telah dikonfirmasi, lalu kita bisa tekan start work order. Oke. Lalu si operator dismantling juga sama seperti pada sebelumnya bisa melakukan filtering dan melakukan download data, tetapi dia bisa memilih antara mau download yang confirm atau kata lain WO yang belum di start oleh si dismantling sama download ongoing WO. Ini kita bisa pilih. Ini adalah contoh data daripada Excel-nya. Lagi menunggu itu, jadi di dalam action ongoing ini nanti akan muncul lagi berapa banyak total komponen quantity yang seharusnya dimiliki oleh material HDSBT ini. Ini adalah contohnya tadi ya. Untuk datanya tadi, ini adalah bentukannya, ini adalah jadinya ada komponennya. Dari komponen ini adalah yang membuat uh, komponen yang untuk membuat suatu SAFG. Jadi ini. Jadi HDSBT memiliki komponen seperti ini. Oke. Terusnya jika itu kita akan menekan tombol detail yang mana pada saat ini baru si admin, baru si dismantling operator bisa menginput berapa banyak jumlah dari komponen ini, berapa banyak jumlah quantity to be reused ataupun quantity to be scrap-nya setelah dilakukan proses dismantlingnya. Jadi misalnya kita pengen input misalnya 5, 5, maka dia bisa edit. Tetapi kalau misalnya kita biarkan kosong, maka akan muncul error ini, ataupun kita bisa misalnya kita melebihi jumlah dari total komponen quantity, maka juga akan keluar pesan error yang mana reused quantity sama scrap quantity itu harus sama dengan total quantity tambahannya ya. Jadi misalnya kita 50 itu bisa. Oke, kita isi terlebih dahulu. Oke, jadi untuk total quantity untuk reuse dan scrap dari material HDSBT ataupun wireless Bluetooth headset itu sudah selesai. Tapi seperti kita lihat tadi, itu ada dua FJSG yang pada work order ini, yaitu wireless Bluetooth headset sama wired headset. Kalau kita misalnya langsung confirm aja, sementara yang ini belum ada sama sekali, maka akan keluar muncul pesan error ini. Setelah itu misalnya kita tambahkan juga misalnya cuma satu ataupun kita belum selesaikan semua ini, semua komponen yang dimiliki dia. Jika kita confirm, maka akan keluar juga muncul bahwa resource quantity dan scrap quantity itu harus sama dengan comp quantity. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Setelah udah, baru si operator dismantling bisa menyelesaikan work order tersebut. Tetapi ini masih hanya dalam tahap dismantlingnya saja. Karena nanti setelah kita finish, maka dia akan masuk pada ini adalah table ataupun ini adalah halaman digunakan untuk mengecek bagaimana pergerakan dari komponen tersebut.
Jadi ini kita bisa lihat ada retrieve by production, retrieve by scrap. Kalau misalnya kita pencet, maka akan muncul komponen ini itu yang masih komponen ini yang masih di waiting send to scrap. Berarti masih menunggu pengiriman. Ini juga sama. Ini berarti masih menunggu pengiriman dan masih menunggu pengiriman pada scrap. Cara si operator smuggling mengirim itu menggunakan menu ini. Jadi pada reused part dia bisa send to production. Setelah itu dia bisa melakukan dua cara pengiriman. Pertama kita bisa menekan tombol detail. Lalu kita bisa lihat bahwa komponen BATD HDS ataupun rechargeable battery ini dimiliki oleh dua work order, yaitu box 1 ID sama box 6 ID. Kita bisa milih, misalnya kita cuma pengen box 6 ID yang dikirim. Maka kita bisa send to production. Lalu kita lihat lagi, seperti kita lihat bahwa box 6 ID itu udah nggak ada lagi di sini. Ini juga sama. Terus si operator dismantling ini bisa melakukan pengiriman secara massal. Jadi dia pengirimannya secara komponen, yang mana tinggal pencet saja tombol klik ini. Lalu pada saat kita send production, maka dia akan mengirim keseluruhan komponen tidak peduli dengan pada work ordernya. Jadi dia akan mengirim komponen tersebut pada production. Ini kita akan kirim saja semuanya. Oke. Habis itu sama juga pada bagaimana cara operator dismantling mengirim komponen pada scrap, yaitu pada halaman scrap part dan send to scrap. Sama seperti pada fitur user part, jadi mengirim produksi, dia juga bisa melakukan misalnya pengen cuman ngirim yang ini, pengen kirim yang ini aja. Terus kita send to scrap, maka dia cuman ngirim yang itu, yang komponennya dua. Begitu juga kita bisa, misalnya dia pengen kirim dua-duanya lah, maka dia juga bisa mengirim pokok tergantung pada apa yang di checklist oleh si pengguna. Jadi kita akan langsung saja kirim semuanya. Ini baru ada 10 yang dikirim. Kirim lagi. Oh ya, ini adalah fitur buat ini apa? Menu itunya. Jadi kita kirim dulu. Seterusnya apa yang akan terjadi selanjutnya adalah kita akan logout, kan akan masuk pada akun production leader. Jadi di production leader di dia memiliki sebuah fitur buat disebut apa? Buat Pan dashboard. Ini ada contohnya. Terus kita bisa lihat misalnya submission aging-nya yang dua itu berapa. Detailnya dari submission aging 2. Jadi ini contohnya adalah work order yang submitted diff dari submitted time sama confirmed time-nya itu adalah 11 hari. Sementara ini jadinya 7 harian submission aging. Sementara ini juga ini scrap aging-nya, dia kapan diterima dan kapan dikirim dan kapan diterima. Oke, ini adalah fitur untuk Alman dashboard. Setelah itu dismen- si operator si production leader ini akan menerima komponen yang telah dikirim oleh operator dismantling, tetapi terkhusus untuk kategori yang reuse. Jadi ini adalah fitur-fitur filternya. Setelah itu misalnya pengen mengirim yang ini confirm receive yang ini setidaknya. Dia bisa lakukan dua cara juga. Seperti nanti kita inikan saja. Dia bisa melakukan melakukan penerimaan menggunakan buton. Jadi kita akan masukkan modal, tadi ini ditekan. Nah, seperti kita lihat tadi bahwa datanya itu berkurang, ini juga berkurang. Setelah itu dia juga bisa melakukan penerimaan massal. Jadi bisa melakukan checklist segini. Oke. Nah, di sini juga si operator dismounting itu bisa menolak, si production leader bisa menolak barang yang dikirim oleh operator dismounting, yaitu dengan cara menekan send to dismounting. Tetapi dia harus mengisi alasan kenapa dipulangkan kembali itunya. Kenapa vocoder ini kenapa komponen ini dikirim kembali. Jadi misalnya kita pengen send back, baru si operator
baru si production leader bisa mengirim ulang ataupun menolak barang code tersebut. Oke, ini kita bisa langsung saja terima semuanya. Tentu kita misalnya kita lihat ke finish dismantling, maka akan berubah status dari itunya. Ini adalah decline from pro, yang mana tadi komponennya itu kita tolak. Ada SBT apa? Ada SBT DDS dan ini apa BTS. Lalu ada juga ini adalah komponen yang telah kita terima. Misalnya ini retrieve, habis itu ini juga ada retrieve ataupun retrieve sending. Nah, seterusnya kita akan masuk pada scrap leader, yaitu menggunakan akun ini. Sama seperti pada production leader, dia memiliki menu pada dashboard. Lalu juga ada dia menerima komponennya menggunakan halaman confirm receive scrap com. Seperti sebelumnya, dia bisa menerimanya menggunakan buton. Lalu juga bisa sandbag-nya menggunakan ini, tapi harus diisi sandbag. Sandbag, terus. Lalu bisa melakukan keseluruhan menggunakan ini, menggunakan buton, menggunakan checklist. Yes. Nah, setelah kita lihat ke finish dismantling, maka akan ada muncul bahwa eh, ada komponen yang masih ditolak oleh si operator sama di scrap. Jadi untuk itu kita akan kembali lagi ke akun dismantling. Production. Oh iya. Sebelum itu, mari kita kembali lagi ke part dismantling. Yang mana, misalnya, kan kita memulai kita menggunakan akun Irawan. Kita start recorded, yes. Setelah itu, misalnya kita gunakan keluar, kita gunakan akun lain. Ini misalnya Triasa. Hmm, itu ya. Si akun Triasa ini atau akun yang saya pakai sekarang itu dia bisa untuk mengisi komponen quantity dari ininya, dari komponen tersebut, di user quantity ataupun scrap quantity dari komponen tersebut. Jadi dalam kerja nyatanya, di work order ini dibagi-bagi menjadi dibagi tugasnya untuk membongkar produknya tersebut dari beberapa orang supaya mengejar waktu. Oke, kita dua, dua, oke. Tetapi yang bisa menyelesaikan si work order ini hanyalah siapa yang memulai dari work order tersebut. Jadi dalam hal ini adalah akun dengan CSID 991. Atau yang saya gunakan tadi adalah akun yaitu akun Irawan. Ya, sudah. Akun Irawan. Hanya akun Irawan yang bisa mengkonfirmasi untuk menyelesaikan work order tersebut. Oke. Kita kembali lagi ke kita kembali lagi ke production leader untuk menerima barang yang dikirim ulang oleh si operator dismantling. Sama, belum dikirim ke atas. Kita lihat, ini bukan, retriever. Oke, kita kirim.
Pecat, pecat, kita kirim. Ya, kita namanya speaker, speaker. Oke, speaker udah. Kita kembali lagi gunakan akun production leader. Kita terima. Kemudian gunakan akun scrub. Kita terima. Nah, selanjutnya kita lihat di finish dismantling sudah tidak ada lagi untuk work order yang tadi, yaitu adalah namanya itu adalah tadi headset ya. Nah, setelah itu jika kita masuk ke closed work order, maka muncul box 6. Ini adalah work order yang telah kita kerjakan tadi. Setelah kita, kalau misalnya kita klik, maka akan muncul muncul detail dari work order tersebut. Ini adalah detailnya. Oke. Sebelumnya itu adalah bagaimana si operasi dismantling bagaimana aplikasi ini digunakan untuk melakukan pada operasi dismantling. Sebenarnya saya ingin menjelaskan sebuah demo, yaitu bagaimana cara mengganti passwordnya. Jadi sebelum itu kita login terlebih dahulu menggunakan akun yang kita miliki. Tetapi pada saat kita mengganti password ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya kita tuh tidak boleh passwordnya itu sama dengan password yang sebelumnya. Ataupun misalnya kita new password dengan confirm password berbeda. Lalu jadi kalau misalnya mau disimpan, maka kita harus menggunakan password yang baru. Sama ini juga harus sama dengan password ini. Kita bisa change password. Setelah kita change password, maka pesan save successfully, dan setelah kita pencet akan keluar dari aplikasi tersebut, dan di aplikasi akan menyimpan password kita yang baru. Baiklah. Sekian dari demo yang bisa saya sampaikan pada aplikasi di semester ini. Jadi sebelumnya saya sudah memberikan sebuah demo dari mana admin mengelola master data dan mengelola user management, lalu juga demo pada bagaimana aplikasi ini digunakan pada proses dismantling. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang menyaksikan.